Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Budi atas waktu dan kesediaannya untuk saya wawancarai dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi Pak, di sini kami mewawancarai Bapak itu sebagai pakar dalam dunia pendidikan, karena menurut saya Bapak itu memang layaklah disebut pakar, karena sebagai ketua MGMP sekaligus juga penulis yang udah banyak bukunya, kemudian tulisannya juga udah dimuat di Kompasiana dan di berbagai media elektronik lainnya. Oke Pak, untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja untuk ke daftar pertanyaan. Yang pertama Pak, menurut pendapat Bapak, kira-kira apa penyebab siswa itu kurang aktif dalam pembelajaran Pak? Oke, baik. Terima kasih. Iya, sebelum saya menjawab, memang kalau dibilang pakar tadi udah luar biasa kali. Kita sama-sama belajar di sini. Kebetulan saya sebagai ketua MGMP, kemudian untuk rekan-rekan teman sejawat, semoga sukses nantinya. Itu yang pertama. Baik, untuk pertanyaan tadi, kira-kira apa yang membuat siswa itu kurang aktif ya, Iya atau Pak. kritis Iya Pak. dalam mengikuti pembelajaran PKN mungkin ya, PKN, kalau iya bagi benar. bidang kita. Ya ini banyak faktor ini ya. Yang pertama dari faktor gurunya mungkin kurang menyenangkan bagi siswa, kemudian juga bagi siswa juga ini ada beberapa hal secara psikologis yang terkadang kita tidak kuasai sehingga siswa tadi kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itulah dulu menurut saya. Ya. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Menurut Bapak kan, ini apa penyebab siswa itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran PKN itu Pak? Oke, baik. Apa kendala dan kira-kira siswa itu menyebabkan kesulitan belajar PKN? Ini banyak faktor juga. Jadi yang paling pertama itu adalah kenapa siswa ini kesulitan belajar PKN. Kesan pertama mereka menemukan pembelajaran PKN itu akan berpikiran akan menemukan menghafal undang-undang begitu. Nah, jadi kenapa siswa itu malas? Jadi ini peran penting guru sangat penting di sini, di mana kita harus meyakinkan dulu PKN itu menyenangkan. Dengan cara gimana? Jangan kita membuat hayalan siswa tadi menjadi nyata, di mana memang PPKN itu menghafal undang-undang dan jenuh tidak begitu menyenangkan. Padahal PPKN ini salah satu pelajaran yang sangat menentukan di negara ini dan selalu dibicarakan selama negara ini masih ada. Yaitu sistem politik dan segala hal tentang apapun, itu pasti ada PPKN di dalamnya. Jadi kita tanamkan dulu kepada anak didik, sebenarnya ini penting begitu. Bagaimana mereka itu menganggap penting bahwasanya setiap apapun di negara ini pasti akan berhubungan dengan PPKN. Itu yang pertama. Jadi kenapa mereka itu malas? Karena mereka itu menganggap pelajaran PPKN itu satu pelajaran yang sangat membosankan. Kedua akan menemukan undang-undang. Jadi yang ketiga mungkin ya faktor sumber daya manusia lah. Jadi anak-anak kita ini kan 2 tahun ini COVID, ini juga berpengaruh. Jadi tidak tatap muka sehingga bermalas-malasan. Mungkin itu faktor-faktor penyebab anak-anak ini kurang bersemangat untuk belajar PPKN. Itu dia, Pak. Oke, baik Pak. Lanjut Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Ini mengenai hubungan orang tua dengan guru nih Pak. Menurut pendapat Bapak, apa penyebabnya sehingga hubungan antara orang tua siswa dengan guru terkait pembelajaran masih sangat minim itu Pak? Oke, baik ya. Hubungan antara orang tua, murid, dan guru ini, jadi sebenarnya ini sudah menjadi faktor penyebab kegagalan pendidikan kita dari dahulu, di mana
setiap orang tua begitu menitipkan anaknya di sekolah sudah menganggap persoalan selesai. Jadi apa penyebabnya? Yang pertama kemungkinan faktor ekonomi, di mana orang tua sibuk dengan mencari nafkah keluarga, memenuhi kebutuhan, sehingga untuk memikirkan tentang anaknya, berkomunikasi, menanyakan bagaimana di sekolah ini pun tidak sempat lagi. Jadi di sini dibutuhkan peranan penting di mana guru tadi harus proaktif dengan cara kalau sekarang sudah agak lumayan bisa lebih efektif dan efisien dengan menggunakan grup WhatsApp misalnya. Nah, seperti saya itu sudah saya mulai, setiap siswa saya akan saya buat grup belajar namanya, di mana grup belajar ini akan ada 2 kelompok, di mana satu kelompok siswa dan satu lagi kelompok orang tuanya. Sehingga jika ada siswa yang bermasalah khusus bidang pelajaran PPKN, nah ini akan kita komunikasikan dengan orang tuanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya melakukan yang namanya kunjungan-kunjungan jika memang ini anak sudah begitu berat kali masalahnya, sudah tidak mau mengikuti PPKN, belajar PKN kemudian cabut, kita kunjungi. Terkadang-kadang kita ini tidak melihat situasi itu secara utuh sehingga anak tadi kita vonis langsung ini anak nakal, bandel begitu. Nah, kembali lagi masalah orang tua tadi, ya ini mungkin paradigma berpikir yang salah dari dulu. Jadi perlu kita ulangi lagi, kita pahamkan lagi, dan kita sampaikan kepada orang tua bahwasanya keberhasilan anak itu bukan hanya bergantung kepada guru, tapi bagaimana orang tua, guru itu saling berkomunikasi dengan baik untuk menuntun anak tadi mencapai cita-citanya. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian Pak, ini yang berikutnya, ini mengenai faktor penyebab guru nih Pak. Kenapa guru belum maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran yang inovatif? Bagaimana menurut Bapak itu? Iya, faktor penyebab bahwa kenapa guru kita kurang maksimal dalam menyampaikan pembelajaran yang inovatif, ya kembali lagi yang pertama mungkin faktor sumber daya manusia. Artinya kebanyakan mungkin guru-guru kita hanya mampu mengajar saja dengan baik, tapi tidak mau mengupgrade keilmuan dengan mempelajari teknologi dan lain-lain. Kemudian setiap guru itu kan kita diwajibkan untuk terus belajar. Karena siapa guru yang mau belajar tidak akan dihilangkan oleh teknologi. Jadi kalau guru tidak mau belajar, inilah yang menyebabkan salah satu faktor, maka guru itu hanya semampunya aja mengajar, menyampaikan materi sebisanya saja. Jadi ini kembali ke faktor satu lagi faktor ini tadi, faktor sumber daya manusia. Yang kedua mungkin dari hal ini kenapa guru itu tidak mampu, banyak guru di kita ini tidak mencintai profesinya. Nah, dalam artian masih banyak yang menjadi guru itu bukan dikarenakan keinginan atau sudah berada di dalam, tidak berusaha untuk betul-betul mendalami dan menjiwai menjadi seorang pendidik. Sehingga tidak ada keinginan kuat untuk bagaimana membuat sebuah pembelajaran itu menarik. Itu dia. Yang ketiga mungkin kurangnya pelatihan dari pemerintah, di mana kegiatan-kegiatan yang harusnya di tempat lain sudah dilaksanakan, kita kurang informasi sehingga banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menarik, guru-guru kita di daerah tidak bisa melakukannya, sehingga ketimpangan pendidikan itu terjadi akibat guru tadi tidak menguasai bagaimana mengajari siswa dengan berbagai inovasi. Jadi ke depannya kita harapkan sama-sama mungkin setiap guru itu hendaknya terus belajar, di mana saat ini teknologi sudah menyediakan itu semua. Kemudian setiap guru itu ya lebih bersemangat dengan artian mencintai profesinya. Kalau sudah cintai profesi kita, maka yakinlah kita dia itu akan berusaha bagaimana tampil maksimal untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, termasuk mengajar di kelas, akan memunculkan inovasi-inovasi. Ya itu mungkin Pak. Oke Pak, baik Pak. Terakhir ini Pak, ini masih tentang guru juga Pak. Seperti kita ketahui,
guru ini belum maksimal ini Pak dalam memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, menurut Bapak kira-kira apa penyebabnya itu Pak? Sehingga guru belum maksimal itu Pak manfaatkannya. Iya, baik. Jadi pemanfaatan teknologi yang pertama kembali lagi ya tingkat pengetahuan guru sendiri kadang-kadang terhadap teknologi itu kurang mampu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor dukungan fasilitas terhadap teknologi tadi. Misalnya di sekolah itu guru tadi kepengen menggunakan media infocus misalnya, tapi sekolah tidak mampu menyediakan. Kemudian ada juga disediakan infocus, air listriknya tidak ada, misalnya seperti itu. Nah, kembali lagi misalnya dari segi gurunya sendiri, sekarang ini sudah banyak media-media atau teknologi-teknologi yang disediakan itu mendukung untuk pembelajaran. Jadi intinya kembali lagi hendaknya guru tadi ada penekanan supaya mau untuk belajar. Itu aja intinya. Jadi kenapa dia itu tidak bersemangat? Yang pertama ini tadi tidak ada apa istilahnya, kalau bahasa kita stimulus dari kepala sekolah atau tekanan dari pihak manapun, sehingga ya udah mengajar hanya sekedar formalitas saja. Sehingga hasilnya pun yang kita harapkan pendidikan itu merubah menjadi yang lebih baik, itu terus jalan di tempat. Jadi semoga ke depannya bagaimana guru-guru kita tadi tetap mau terus belajar, kemudian kalau ada teknologi baru, aplikasi baru, itu mau mengikuti dan terus mengupgrade pengetahuan. Jadi tidak mentok hanya di situ-situ saja dan itu aja yang bisa dikuasainya. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Ya, Pak. Saya rasa sudah terjawab semua apa yang ingin saya tanyakan. oke. Bapak jawab dengan sangat lengkap. Memang jawaban pakar ini memang luar biasa Pak. Sekali lagi Oke, saya oke. ucapkan terima kasih banyak Pak. Iya, Eh, sama-sama, Pak. Iya. Mungkin lanjut saja Pak ke Pak Franciscus ini. Pak Oke, Franciscus, boleh, boleh, boleh. Baik, terima Ya. kasih buat Pak Jakaria. Terima kasih buat Pak Budi Idris. Saya anggap memang tadi Pak Jakaria bertanya kurang lebih hampir setengah jam, tapi jawabannya itu seperti saya sudah membaca buku lebih dari 30 buku gitu. Jadi yang tidak ada saya baca di buku, itu sudah terjawab gitu loh. Yang pertama sebagai Luar guru memang biasa. semua benar, sebuah kenyataan gitu. Kadang kalau buku kan hanya dia mengambil positifnya saja, tapi memang ada benar stimulus dari kepala sekolah bahwa juga guru harus belajar sepanjang hidupnya, long life education, Iya, dan juga siswa harus dimotivasi. Jadi iya. abang ini sudah cocok saya pikir pakar dan pemotivasi lah. Tidak bisa lagi kita bangun. Jadi Insya Allah. pertanyaannya simpel, Pak. Amin. Ya, Sejalan kami Pak dengan Pak Jakaria bahwa oke. pertanyaan itu sama saja sama dengan Pak Jakaria bahwa kesulitan yang dialami siswa, bahwa teknologi juga sudah Bang jawab tadi. Jadi saya bingung mau nanya apa lagi. Jadi sederhananya gini, Ah, kira-kira Bang harapan kita ya, bersama Pak untuk terutama lah khususnya ini ya untuk ya. bidang studi kita lah dulu pertama PPKN kan. Apa harapan kita ke depannya kepada anak dan kepada guru untuk pendidikan khususnya Bang? Kira-kira bisa kira-kira Bang? Bisa, bisa, bisa. Oke. Ya, Ya jadi Bang. apa harapan kita untuk pendidikan? Kalau saya sederhana aja, negara kita itu sudah membuat regulasi di mana kalau kita sering baca di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di situ sistem pendidikan kita jelas apa tuntutan dari pendidikan itu. Setiap anak itu goalnya itu mau seperti apa. Nah, setiap anak itu pemerintah itu tidak mengharapkan banyak-banyak. Cukup yang sering kita sebut profil pelajar Pancasila. Itu aja goalnya. Artinya kita kepengen, saya pribadi, setiap anak yang sekolah itu akan muncul dalam dirinya satu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, berpikir kritis, berkebinekaan global dan kreatif. Nah, jika ini bisa terjadi, maka pendidikan itu akan berhasil dan kualitas dari pendidikan anak-anak kita itu akan luar biasa karena semuanya sudah mencakup di situ. Jadi kita saat ini kan banyak orang pintar memang betul di negara ini, tapi nggak benar tadi. Kenapa? Karena sistemnya tadi nggak dapat dianya yang 6 karakter yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila atau tujuan pendidikan itu. Maka dari itu harapan saya ke depannya seluruh guru di Indonesia ini
punya satu keinginan, punya satu kesepakatan bagaimana profil pelajar Pancasila itu menjadi suatu syarat kelulusan. Artinya begitu seorang anak tamat sekolah, dia itu mampu menguasai 6 karakter yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sekarang sering kita sebut dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin. Ya. Gimana, Frans? Okay. Mantap kali Bang. Jadi istilahnya saya senang kali profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi ini kan seperti pelajaran kita ini kan agak-agak membosankan. Jadi ternyata sangat-sangat menarik dan sangat luar biasa karena dasar negara kita kan sudah Pancasila. Jadi yang kedua juga, pertama harus memang juga guru aktif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Akan tetapi kita tahu juga seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa guru kan kadang ya memang bukan cita-citanya sebenarnya mau jadi guru. Kadang dia mau jadi jualan. Jadi kalau kita lihat persentasenya di sekolah itu paling, kalau saya memang salah, kalau tidak salah, paling yang mau jadi guru hanya sebenarnya 40%. Nah, 40 sampai 60%. Nah, itu dia Bang. Jadi terima kasih Bang, bahwa keinginan kita itu bersama, kira-kira semoga dapat tercapai Bang. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak kali Bang, luar biasa kali profil pelajar. Siap. Yang sering saya dengar, karena kami juga guru sekolah merdeka, tapi saya nggak kepikiran sampai sedalam itu gitu, membuat gimana kami dengan PKN ini. Kadang saya merasa rendah diri gitu, tapi karena Abang sampaikan bahwa itu ternyata number one gitu ya, PPKN number one. Mantap Bang, luar biasa. Satu lagi, Fran. Satu lagi sebelum ditutup. Satu lagi ya. Abang dah. Ini untuk pendidikan merdeka belajar itu tadi. Jadi ada paradigma berpikir guru itu kalau dulu selalu menjaga jarak dengan siswa. Nah, kalau saat ini itu harus dibalik dia. Kita itu harus mendekatkan diri kepada siswa. Artinya apa? Kita mau mengasihkan sesuatu ilmu pengetahuan, kalau dia tidak suka dengan kita, itu tidak akan pernah masuk. Tapi kalau dia anak itu sudah cinta, suka dengan gurunya, apapun yang akan kita sampaikan akan mudah diterima. Maka kesimpulannya sebagai closing daripada jawaban dari saya, bagaimana caranya kita ini khususnya guru PPKN bisa menjadi guru idola bagi siswa kita, dalam artian setiap melakukan pembelajaran kita itu selalu dinantikan di dalam kelas. Nah, kalau ini sudah terjadi, yakinlah kita tujuan daripada pendidikan itu akan mudah kita resapkan kepada anak-anak kita. Mungkin itu Frans sebagai closing saja tadi, sedikit tambahan. Oke, lanjut. Siap Abangku, maka kita akan kerjakan. Kadang hanya itu saja kendalanya kan, bagaimana membuat siswa itu rindu, tapi sudah Abang jawab semua di awal, strateginya, caranya, teknologi, luar biasa, nggak sia-sia Bang, pakar, penulis, memotivasi lah, ditambah satu lagi, bisa lah Dek kita buat ini saran Bapak, ini rencana kita kan, ini udah kita buat rancangan untuk MGMP kita, Bang, ini nanti sekolah-sekolah menjadi pembicara, bergantian nanti kita, adik nanti ke sekolah Abang ke sekolah adik, udah kurancang, cuma banyak kali urusan, itulah Bang. Sebenarnya rancangan sudah banyak, karena termotivasi dengan tulisan Abang itu kan, kita baca juga. Wah, nanti Abang kita sekali-sekali diskusi lah. Gitu ya. Siapa Bang dah? Nah, itu dia Pak. Kami pun berharap MGMP kita ini bisa aktif itu Pak. Untuk saat ini kalau mungkin saya bercita-cita, MGMP kita ini menjadi yang terbaik di Labuan Batu Selatan ini. Cuman ya itu tadi, kalau nggak ada kegiatan dan nggak ada satu rencana yang kita siapkan, maka kita jalan di tempat. Kita masih fokus, kalau nggak ada dana, nggak jadi gitu. Padahal kalau kita aktif, saya sudah mikirkan gimana dana itu yang datang sama kita. Bukan kita yang nyari. Jadi tolonglah sama kawan-kawan, nanti kita berembuk lagi, kopi darat dulu gimana. Kita cari jalan keluarnya. Saya pun ingin juga berbagi ilmu dengan kawan-kawan. Masa saya sendiri aja yang nulis buku di Labusel ini kan gitu kan. Ya, kawan-kawan juga kan gitu. Kita harus bisa bikin buku PPKN versi orang Labuan Batu Selatan semuanya kan gitu. Jadi itu cita-cita saya. Bang. Iya. Luar biasa Bang. Oke Frans, gimana? Siapa Bangku? Luar biasa kali Bang. Ya. Ada adik kita yang luar biasa di sini, si Jakaria. Rekam jejaknya pun lumayan bagus. Iya, luar biasa ini Jakaria ini. Cuman jarang ini bisa komunikasi. Iya benar Pak, karena jauh di dalam Pak. Betul. Oke baik Pak, mungkin
Oke, apa nih siap. Pak, berhubung waktu kan karena jam kita pun Iya, iya, terbatas. Jadi saya Betul, ucapkan betul. terima kasih Pak atas waktunya. Siap, siap. Sama-sama, sama-sama. Mungkin nanti ada lagi nanti Pak di Nggak masalah, tugas-tugas yang nggak lain, mungkin masalah. nanti ada lagi kami butuh wawancara dengan Boleh. Bapak lagi nih. Iya. Untuk keberhasilan kawan-kawan kita siap mendukung. Iya. Terima kasih Pak. Iya, iya, iya. Oke. Oke Pak. Jadi kita closing nih ya. Ya Pak, terima Saya kasih banyak ya kasih. Pak. ya. Oke. Sukses. Oke.